Assalamualaikum semuanya. Di sini aku ada 100 gram teri tawar atau teri campak ya. Jadi tampilannya kayak gini. Ini tuh nggak asin sama sekali. Ini langsung aja kita cuci bersih dulu. Dan ini aku belinya online ya. Kalau kalian mau juga cek di bawah sini ya. Lanjut di sini aku ada 200 gram cabai rawit, 75 gram bawang putih dan 150 gram bawang merah ya. Ini udah aku cuci ya. Kita lanjut aja di step pertama. Kita tambahkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku pakai cuma 150 ml aja, nggak ada penambahan lagi ya. 150 ml ini kita pakai untuk semuanya. Di langkah pertama langsung aja kita goreng untuk ikan terinya ini ya. Kita goreng aja sampai warnanya kecoklatan atau sampai dia tuh garing, jangan sampai gosong ya. Kalau kalian ragu ini udah matang atau belum, nah kalian masaknya menggunakan api sedang aja ya, biar matangnya tuh sampai ke dalam-dalam. Jadi nanti teksturnya bakalan crispy kayak gitu. Tapi jangan sampai crispy sih, cukup sampai matang aja. Dan ini udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku akan goreng dulu untuk bawangnya ya. Bawang merah dan bawang putihnya kita masukin dulu. Dan untuk cabai rawitnya nanti dulu ya. Jadi bawangnya kita agak sedikit matengin dulu. Nah ini bawangnya kita masak dulu ya. Biasanya kan cabai itu gampang banget untuk gosongnya. Jadi bawangnya dulu nih kita masakin dulu karena dia agak lama untuk matangnya teman-teman. Nah ini bawangnya udah mulai setengah mateng kayak gitu ya. Baru kita susul menggunakan cabai rawitnya ya. Ini kita masukin semua cabai rawitnya. Buat kalian yang gak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh banget kalian mix menggunakan cabai keriting ataupun cabai besar ya. Jadi perbandingannya tuh 100 banding 100 aja. Jadi 100 gram cabai rawit, 100 gram cabai merah kayak gitu. Terserah kalian. Tapi kalau mau pedas kayak punya aku ini, kalian ikutin aja sesuai resep. Dijamin rasanya tuh nagih, pedas, gurih, enak. Ya pokoknya enak banget lah. Dijadikan sahur oke, dijadikan berbuka juga oke banget. Ini tuh tips simple buat kalian yang gak mau masak sambal berlebihan, jadi tinggal masak seadanya. Aku juga udah pernah bikin kemarin itu sewiwi katsu ya. Tinggal goreng aja, tambahin sambal ini juga enak banget. Pakai saus pun juga enak. Tapi kalau kalian pakai sambal teri ini, makan kayak gini doang aja udah enak ya teman-teman. Yang nggak perlu tambahan sebenarnya udah enak banget karena di sini udah ada terinya. Untuk masak sambal cabai seperti ini, pastikan ditutup ya, biar itu nggak nembak teman-teman. Tadi cabenya nggak aku potongin, jadinya nanti dia bisa nembak ya. Jadi pelan-pelan aja nih. Kalian boleh gunakan api sedang cenderung kecil juga biar matangnya tuh merata ya. Nah jangan lupa sambil dibolak-balik seperti ini. Sesekali dibolak-balik, terus ditutup lagi. Habis itu dibolak-balik lagi sampai mateng ya. Sebelum sambalnya gosong ini udah ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini kita biarkan dingin sesaat dulu. Kalau udah mulai dingin baru deh kita masukin ke dalam chopper teman-teman. Ini kita masukin semuanya ya. Kalau udah masuk semuanya tanpa ditambahkan air, langsung aja kita chopper ya. Kalau isiannya banyak seperti ini, di chopper pun bakalan halus teman-teman. Jadi tenang aja, kita chopper aja seperti ini dijamin halus ya. Jadi nggak kasar teksturnya. Nah kalau udah selesai, kita langsung tambahkan ikan teri teman-teman. Ikan terinya langsung kita masukkan ya, langsung kita chopper sekaligus seperti ini. Kalau pakai blender itu biasanya kadang nyangkut ya teman-teman ya, harus ditambahkan air. Nah
Nah, biasanya juga teksturnya jauh lebih halus. Tapi kalau pakai chopper seperti ini, ikan terinya masih bertekstur nantinya. Jadi masih kelihatan gitu teman-teman. Tapi buat kalian yang nggak punya chopper, boleh sih menggunakan blender aja. Dan untuk ikan terinya nggak harus di blender. Ini tambahkan sedikit air aja biar dia bisa muter ya. Nah, setelah itu langsung aja kita chopper lagi sampai halus ya teman-teman ya. Jika udah masih menggunakan minyak goreng yang sama, langsung aja kita masukin si sambelnya. Kita masak aja menggunakan api besar ataupun api sedang, boleh tambahkan air nih. Untuk airnya semakin banyak kalian nambah airnya, semakin lama kalian masaknya. Jadi tergantung kalian mau lebih lama atau lebih sebentar, tinggal disesuaikan airnya ya. Tadi tuh aku cuman mau ngebersihin untuk gelas choppernya, jadinya ini kita tambahkan air. Nah, kalau kalian nggak mau repot-repot nambahin air, nggak perlu tambahin air juga gak masalah ya teman-teman ya. Ini kita masak sampai apa? Sampai warnanya kemerahan satu, dan yang kedua sampai keluar minyak. Nah, jadi buat kalian nih yang pertama kali masak atau jarang-jarang masak, biasanya bingung kan, masaknya sampai gimana sih? Udah apa belum sih? Ini udah apa belum? Kali ini aku kasih tipsnya ya. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh micin. Untuk micinnya aku pakai Sasa ya teman-teman ya, yang ini. Kalau tanpa micin biasanya kurang enak teman-teman. Jadi perlu tambahkan micin, dan kita tambahkan Royco ayam juga, kurang lebih 2-3 sendok teh Royco ayam ya. Kalian boleh pakai yang lain juga, yang penting ada kaldunya aja. Kalau seasoningnya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk terus ya teman-teman ya, jangan ditinggal. Ini kita aduk pelan-pelan aja seperti ini sampai apa? Satu, tipsnya merah teman-teman. Nanti cabenya ini, sambalnya itu bakalan berubah jadi warna kemerahan kayak gitu. Yang kedua, itu sampai berminyak teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung-bingung nungguinnya sampai apa, tunggu sampai dia tuh meletup-meletup dan dia ngeluarin minyak. Nah, ini warnanya udah mulai berubah kan. Tadi warnanya masih pucat, sekarang udah mulai agak sedikit kemerahan. Tapi ini masih belum mateng, tenang aja, kita aduk terus aja sampai apa? Sampai meletup lagi dan dia ngeluarin minyak. Sampai kayak gimana sih kak? Tunggu dulu ya. Nah, sampai seperti ini ya, sampai seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, kiri kanannya udah ngeluarin minyak kan. Nah, ini si sambal udah mateng teman-teman. Nah, kalian boleh tunggu sesaat lagi atau udahan juga nggak masalah. Ini udah mateng ya, dijamin sambalnya bakalan awet lebih lama kalau ngeluarin minyak kayak gini. Dan rasanya juga makin mantep gitu loh. Kurang mateng itu biasanya masih langu ya teman-teman ya, kurang enak. Jadi pastikan dia mateng sampai minyaknya keluar seperti ini. Kalau sudah, langsung aja kita matikan dan langsung aja kita masukin ke cup kecil kayak gini. Aku pakai cup saus kayak gini ya. Kenapa aku kapin seperti ini? Selain dijadikan ide jualan juga bisa, kalian juga bisa simpen di dalam kulkas teman-teman. Dan itu nanti kalau kalian pengen makan, tinggal dibuka aja 1 atau 2 gitu kan. Kalian taruh di magicom atau di rice cooker kayak gitu, biarin panas, nanti dia cair teman-teman. Dan itu udah mateng, nggak perlu dipanasin di atas kompor lagi, cukup diangetin aja. Dan buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah ya. Jadi cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel aku, jangan lupa klik subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. See you di next video. Thank you.